Itu satu ya. Jadi kita membahas tentang bumi sebagai tempat yang nyaman. Kemudian kosmografi juga mengkaji tentang zodiak. Nah, itu zodiak itu diamati atau rasi bintang itu yang kalau terindikasi ada 88. Tapi kita juga bisa menciptakan rasi-rasi bintang yang lain ya. Tergantung dari kesepakatan. Nah, yang paling fenomenal adalah rasi 12 atau 13 zodiak atau rasi bintang yang berada di Katulistiwa, di langit Katulistiwa kita. Ya, dan itu sudah ditandai oleh ribuan tahun yang lalu oleh manusia. Nah, misalnya ada ini yang namanya rasi Orion. Di rasi Orion itu ada 3 bintang yang sangat terang di sabuk Orion ini, yang kemudian kita kenal dengan sabuk Wuluku ya. Kalau di Jawa namanya bintang Wuluku. Bintang ini sangat fenomenal karena digambarkan oleh kita menjadi piramid ya. Piramid Giza itu adalah posisi seperti itu. Jadi ada semacam 3. Ini 1, 2 lurus, tapi yang ininya agak sedikit mencol. Nah, ini di Orion. Dan ini muncul sekitar bulan-bulan September, Oktober. Menandakan bahwa di Indonesia itu sedang memasuki musim penghujan. Gitu. Nah, itu ada 12. Tapi Orion itu bukan zodiak ya. Kalau zodiak sendiri itu salah satunya misalnya ini. Kira-kira ini rasi bintang apa? Siapa yang bisa sebut? Kira-kira ini? Bentuknya seperti ini? Ada yang sudah sering horoskop? Halo? Ada mengenal adanya bintang Libra, Scorpion, Pisces? Pernah mendengar kata-kata itu? Halo? Ini yang sering ya ramalan tapi jangan juga dipercaya. Apa? Ada berapa bintang? Rasi bintang ada berapa? Yang zodiak? Kalau nggak salah 12, Pak. 13 ya. Yang kemarin baru ditetapkan Ophiuchus. Ya, ini adalah rasi bintang Scorpion ya. Ini ada nyana Alpha di sini namanya bintang Antares yang sebut tadi kita kan. Nah, ini kan gitu kan. Bintang. Ini berapa jumlahnya tuh? Nah, ini 13 nih. Ophiuchus masuk, Scorpion, Leo bukan. Nah, sebenarnya ini gambaran kita aja gitu. Untuk rasi bintang itu sebagai penanda aja gitu sebenarnya, supaya kita memudahkan aja kayak indeks gitu ya, memudahkan. Bintangnya ada di mana? Oh, bintang ini yang ada di rasi Atu, gitu. Di rasi ini gitu. Jadi kalau studi astronomi itu biasanya dia kan mengamati sebuah bintang yang sangat menarik misalnya. Nah, bintang itu diamati, kemudian ada yang nanya, memang bintangnya di mana? Itu dekat rasi bintang Aquarius. Oh, di situ. Jadi memang untuk alamat saja, alamat supaya mudah kita untuk bisa mengamati. Ya, atau mungkin di bagian dari rasi bintang. Nah ini kalau yang nama-nama rasi bintang kan ini ya. Mereka yang lahir pada bulan misalnya pada tanggal 18 atau bulan tanggal 1 Maret itu makan Aquarius bintangnya. Ya kan? Ini namanya konstelasinya ya. Dan di 23 hari dan seterusnya. Biasanya pada majalah-majalah itu ya, majalah-majalah ibu-ibu gitu yang ada tuh ramalan bintang. Ini tergantung ini. Ya. Kalau Anda tuh tanggal berapa lahir itu, kenapa begitu? Karena pada waktu misalnya Anda lahir di tanggal 1 atau 5 November ya. Anda disebut sebagai bintangnya Libra. Karena pada waktu Anda lahir di langit malam itu yang muncul adalah rasi bintang Libra gitu maksudnya. Gitu. Atau misalnya Anda punya bintang Sagittarius. Lahir pada antara 18 Desember sampai 21 Januari. Gitu kan.
Nah, pada waktu Anda lahir itu di langit malamnya itu muncul rasi bintang Sagittarius. Makanya bintangnya Sagittarius. Gitu. Kalau Anda baca ramalan semuanya baik-baik gitu ya. Baik-baik. Ya, tabungannya eh, lagi cukup baik gitu. Kenalannya sedang harmonis gitu. Kalau misalnya ada ramalan bintang ya kemudian bahasanya tidak enak misalnya ya Anda dalam kondisi nanti celaka gitu. Dibuang aja itu karena tidak berikan motivasi. Kondisinya sedang menghangat gitu. Ada dalam kondisi nanti persahabatannya sedang erat gitu. Hubungan antar pasangan Anda sedang harmonis misalnya. Kayak gitu-gitulah ya. Nah, tapi kan itu ramalan tidak boleh ya karena memang bisa bisa masuk pada wilayah perdukunan. Nah, ini kajian kajian kosmografi yaitu mengamati planet sebenarnya. Ya, planet. Jadi kalau misalnya Anda lihat pada 2 atau 3 bulan yang lalu Anda melihat planet Venus itu sangat merajai di timur misalnya. Ya. Ini wawasan kita aja sebenarnya. Jadi kalau misalnya Anda melihat ada Merkurius dan Venus itu oleh Anda tidak akan terlihat pada malam hari. Dia hanya muncul pada sore hari atau pagi hari. Biasanya bintang Komukus atau bintang Venus itu muncul di pagi hari kan, sangat terang kayak lampu ya, besar sekali gitu. Dan itu tidak berkedip. Ciri planet itu biasanya tidak berkedip. Kalau bintang berkedip biasanya, ya kelihatannya berkedip gitu. Nah kalau ini enggak, dan itu muncul kelihatannya itu hanya pagi hari, kemudian nanti disusul dengan matahari. Karena memang posisi seperti ini. Ya posisinya kita. Kalau Merkurius itu hanya sudutnya dari bumi itu hanya 28 derajat. Kalau misalnya Venus itu tidak sampai ke 90 gitu. Apalagi 180. Nah, ini namanya planet inferior. Tapi kalau planet superior seperti Mars, Venus, Jupiter, Saturnus itu malam hari juga bisa kelihatan. Tengah malam juga bisa ada di atas ubun-ubun kita ya, di atas. Tengah malam juga kelihatan. Nah, harusnya dikaji di sini bagaimana cara menentukan tentang elongasinya, tentang posisi dan lain-lain. Tentu hari ini tidak bisa ya diterangkan.